Terima kasih yang mulia. Haji Deden Wahyudin Hasib, Pak Haji ya, kami panggil saudara saksi. Tadi saudara saksi kenal dengan terdakwa ini Pak Ajay ya? Kenal. Sudah berapa lama? 10 tahun lebih lagi. 10 tahun ya. Oke. Sejak sebelum menjabat wali kota Cimahi. Pernah ada berhubungan bisnis dengan Pak Ajay? Ada, karena saya usahanya di Taman Pasir, Batu. Beliau kan punya AMP, komunikasi di Batu dengan saya. AMP itu apa Pak? Rapid, karena itu total. Pengaspalan. Kalau usaha saksi tadi di bidang apa? Saya dengan Taman Pasir, Taman Batu. Tambang pasir ya. Di daerah mana? Di Garut, di Indramayu, Bogor. Tambang pasir, ya. Penyedia pasir juga. Ya. Selama Pak Ajay menjabat wali kota Cimahi, apakah saksi pernah mengerjakan proyek-proyek di kota Cimahi? Enggak. Apa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini, dengan Pak Ajay saat ini? Tidak tahu. Tapi pernah ini ada Pak Ajay KPK begitu, pernah tahu? Oh iya, benar kami dari Pemerintah. Oh, hanya itu ya. Tahu dari bermasa dari TV gitu ya. Iya, yang jelas Pak, mic-nya agak ya. Tahu di media massa. Tahu di media ya. Iya. Apakah Pak Ajay pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi? Pernah satu kali selama jadi wali kota, pernah satu kali. Ya, bagaimana ceritanya Pak? Waktu itu saya kebetulan dari Garut, karena saya kan Garut hari, Bogor hari, keliling ngeliat sama. Lalu kamu dari mana? Lagi di Garut. Kebetulan saya cik cina. Kan bahasa Sunda, cik kalang ini cina. Ada uang yang saya kepepet dengan butuh uang gitu. Berapa? Ya, ada 300 gitu. Kapan? Ya hari ini katanya. Aduh, kata kebetulan kan kalau saya di lapangan itu uangnya tentang yang beli pasir itu jadi ada. Ya udah, malam-malam saya bisa ke Bandung juga. Kapan itu? Tahun berapa? Ya kurang lebih 2020 Oktober itu lah pertengahan. Pertengahan Oktober ya. Waktu itu sekitar jam berapa itu Pak Ajay menghubungi saksi? Siang lah jam 12 itu. Jam siang ya. Saya udah liburan, dia nanti lah bisa dulu di gunung. Setelah zuhur. Oke. Kalau kami dari suka macet, pas sekarang dari Garut ke Lamongan 4 jam, 3 jam gitu. Ya. Kemudian berapa yang mau dipinjam Pak Ajay saat itu? Nah, waktu itu saya cuma ada 300. Bawa aja ke situ. Kemudian bagaimana? Saksi malamnya ketemu di mana Pak? Di rumahnya Pak Ajay. Saksi membawa uangnya sebesar berapa? 300 juta. Ya. Kemudian? Ya udah bisa nunggu sebentar orang ke sana atau di dalam langsung orang-orang ada katanya bisa sini ada kantongnya saya. Apakah saat itu dibuatkan kwitansinya Pak? Buat ini masih udah percaya, tapi kalau nggak sedikit ada 300 pegang sama saya. Pakai materai? Pakai. Kalau lagi udah saya bawa dari Garut. Apakah saudara saksi memang biasa menyimpan cash sebesar itu? Kebetulan usaha pasir itu kan yang datang buat beli pasir cash gitu nggak ada. Dan saya juga ke pegawai beli suara segala macam setiap hari cash gitu. Ya ada aja. Gitu. Saksi tahu tidak untuk apa uang yang dipinjam Pak Ajay itu? Nggak tahu. Nggak ditanyakan saat itu? Cuman pendesak dari itu. Apakah tahu uang yang dipinjam itu yang 300 juta tadi ya? Ya.
akan diberikan kepada penyidik KPK begitu, orang KPK? Nggak diomongin, nggak tahu ya. Baik. Sebelum itu, apakah biasa pinjam-meminjam dengan Pak Ajai ini? Biasa, kalau di rumah pertama kan aktif sekali, saya juga sama, dia juga suka pinjam. Dia juga suka utang, pasti kadang-kadang yang lama-lama sih, ya biasanya namanya tukang usaha begitulah, saling pinjam gitu. Udah lama ya. Sebelum jadi wali kota. Ya. Kalau kesini cuma 1 kali, jalan temennya juga udah di penjara. Sudah dikembalikan uang itu? Nah, waktu itu kan tambahnya 2 minggu, tahu-tahu udah seminggu lalu lagi. Nah, kesini ada uangnya gitu. Yang syukur kelas. Cuma seminggu jadinya 2 minggu. Di bulan apa itu? Kapan? Di bulan itu juga gitu. Ya? Di bulan itu juga Oktober. Mesti di Oktober itu juga. Pinjam pertengahan, waktu itu kurang lebih 1 minggu udah dikembalikan. Tapi jangan sebenarnya 2 minggu, nggak dari 2 minggu, paling lama. Tapi seminggu udah dikembalikan. Kemudian bagaimana waktu itu Pak Aceh mengembalikan pinjaman? Saya juga kaget. Dari kasih 2 kantong sama saya, nah yang ini senang 210, kantong ini kan kertas tapi di ini apa namanya? Paper bag begitu. Nah yang 53, kalau di amplop ini amplop yang keempat itu. Cepat. Kenapa dilebihin? Nah, ini sudah nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kembalinya itu 303 juta, perasaan nggak mengharapkan nggak, cuman karena beliau udah masukin ya dia mau aja. Ya. Kemudian kwitansinya? Kwitansi mana kan kwitansinya? Ya kasih. Sudah dikembalikan ke Pak Aceh. Berarti sudah selesai pengembalian. Saya. Cuma seminggu lah nggak lama. Pak Haji tahu sumber uang 300 juta yang dikembalikan Pak Haji kepada saudara saksi? Nggak tanya lagi ya. Oke. Nah itu kan ada 2 kali ketemu berarti ya. Pertemuan pertengahan Oktober waktu minjamin ya. Kemudian seminggu kemudian mengembalikannya. Itu ada orang lain tidak di situ? Nggak ada. Saya juga sendiri. Berdua saja. Ya, jadi begitu ya. Ketemu dari berduanya juga memang badan di belakang, di depan itu cuman yang ngobrolnya sama saya berdua di ruang pada ruang tamu. Nggak nanya sumber uangnya waktu itu? Tahu itu dari PNS Kota Cimahi? Enggak, tanya dan dia bilang. Cuman kan alhamdulillah nih, udah ada, terima kasih. Nah, terakhirlah Pak Haji. Sudah lama mengenal Pak Ajai ini ya. Bagaimana Pak Ajai yang saksi kenal selama itu? Ya selama tahun saya juga prihatin dengan terjadinya sebab di hubungan bisnis gitu ya, saya bukan setahun 2 tahun. Satu baik dan lain tahun jawab, contoh aja, dan jadi saya jadinya lama. 1 minggu kembali, kalau biasanya orang yang 2 minggu, pelaksanaan 3 minggu. Gitu aja. Baiklah di kota saya dan lingkungan bisnis belum ada kebenaran gimana orang tanggung jawab itu tidak pernah masyarakat sepengetahuan saya ya, dan dengan saya juga lebih dari 10 tahun gitu hubungan ya, karena dia pembeli pasir, saya penyedia pasir gitu. Baik, kalau janji tepat selalu, kalau utang, kalau cash gitu, tapi nggak pernah meleset gitu. Ada lagi yang mau Pak Haji sampaikan dalam persidangan ini? Ya, kalau saya pribadi karena sudah gimana juga ya, meskipun belum saudara, bukan saudara, tapi sudah sering hubungan dulu atau sebelum wali kota. Saya mohon kepada majelis ya, mohon untuk dibebaskan aja gitu. Mohon, ini memohon ya, karena ya di kota saya baik ya, nggak pernah gimana. Lo dari rekan-rekan teman-teman, saya juga ya prihatin gitu. Tidak. Baik, terima kasih Pak Haji Deden ya, saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Ya kan? Terima kasih yang mulia. Saksi I Nyoman Damantra mendengar suara kami, Pak Nyoman. Ya Pak.
biasa dipanggil Bli, ya, kalau di Bali itu Bli Nyoman, ya. Saudara saksi tadi menyebutkan kenal dengan saudara terdakwa Pak Ajai. Itu kenal sejak kapan? Sejak kami sama-sama di tahanan di miskin. Ya. Sekitar bulan apa itu Pak Ajai masuk di lapas Sukamiskin? Kalau saya tidak salah, sekitar bulan Mei. Beliau masuk ke Sukamiskin sekitar bulan Mei. Bulan Mei 2020 ya? 2021. 2021 ya? Iya. Iya, 2021 ya. Nah, apakah saksi mengetahui Pak Ajai saat itu masuk dalam perkara apa? Pak Nyoman tahu Pak Ajai saat itu masuk karena perkara apa di lapas Sukamiskin? Waktu pertemuan saya nggak paham, dan kebetulan kami di lapas itu kalau ada orang baru masuk itu memang kami tidak pernah mau tahu salahnya apa, karena itu kadang akan khawatir membuat mereka teringatkan kasusnya. Jadi ya kalau kami ketemu ya ketemu ngobrol biasa, kecuali kalau kita menjelaskan. Selama di lapas Sukamiskin itu, apakah Pak Nyoman kenal dengan seseorang yang bernama Radian Azhar? Radian Azhar. Oh ya, kenapa? Kenal ya? Ya. Apakah Pak Nyoman pernah mengetahui Radian Azhar ini sering dikunjungi oleh penyidik KPK bernama Stepanus Robin Patuju atau Robin? Oh, nggak tahu. Saya nggak tahu juga. Oh, tidak begitu dekat ya? Kami tahu, saya pribadi tahu. Tapi saat itu Pak Nyoman tahu ada penyidik KPK bernama Robin? Belum tahu. Tamu-tamunya Radian itu belum tahu ya? Belum tahu saya. Karena di sini kan kalau urusan kunjungan itu urusan tugas. Oke. Kemudian apakah Pak Nyoman kenal dengan narapidana juga yang bernama Saiful Bahri? Kenal, dia juga kader dari PDI Perjuangan. Kader PDI, satu partai juga ya? Pak Nyoman dari PDI Perjuangan juga? Ya, kami itu betul Pak. Pak Nyoman tahu Saiful Bahri ini masuk dalam perkara apa di Sukamiskin? Di Sukamiskin yang saya tahu, tapi kami tidak pernah ngobrol, kami tidak pernah membahas tentang kasusnya, tapi yang saya tahu ada kaitannya dengan Pak Harun Masiku. Harun Masiku ya? Ya. Kasus KPU RI itu? Ya. Apakah saat ini Saiful Bahri sudah pulang ya? Sudah keluar dari lapas Sukamiskin? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah bebas. Nah, ketika Pak Ajai ini terdakwa ini masuk mulai menghuni lapas Sukamiskin di bulan Mei 2021 itu, apakah Pak Nyoman pernah mengenalkan Saiful Bahri dengan Pak Ajai? Ya. Bagaimana prosesnya? Jadi waktu ketika di dekat masjid itu ada tempat berkumpul, saya kebetulan ada di situ, ada Pak Ajai juga, dan saya juga tadinya belum paham Pak Ajai siapa. Ada Pak Ajai memperkenalkan diri kepada saya Ajai Imani, dan ada jadi berjualan dan dia keluar dewan pimpinan cabang. Ya tentu sebagai
zaman beliau ya, saya lebih tua tadi. Ya, kemudian tenang, dan saya waktu itu katakan kawan di sini ada yang menanyakan siapa ya Pak, sebutkan namanya. Saya bilang nanti silaturahmi kepada mereka itu. Nah, termasuk salah satu kepada saudara Saiful. Saya bilang saudara Saiful, saya bilang Pul, ini ada kita soal. Saya pun nanya siapa aja yang ada di mana? Oh, aja ya. Mana orangnya? Itu. Boleh kita ketemu aja. Akhirnya pada saatnya saya temukan yang bersangkutan di klinik hukum, jadi ada tempat berdiskusi tentang hukum. Akhirnya saya temukan di situ ada yang memperkenalkan diri, saya ada Pak Mahi, itu aja Pak. Sepengetahuan saksi, apakah saat itu memang Saiful Bahri dan saudara Ajai ini tidak saling mengenal? Ya pastinya tidak Pak, karena Pak Saiful sendiri menanyakan mana orangnya. Jadi ini saya ya, apa namanya dugaan saya. Jadi memang baru bertemu di situ dan kenal di situ ya? Iya, saya sampaikan orangnya baik kok. Nanti ketemu aja. Dan saya tidak menyangka bahwa mereka itu ada dalam satu rangkaian di dalam kasus itu. Saya belum tahu dalam ada untuk cerita apa-apa saya. Ya. Nah kemudian setelah itu apakah saksi mengetahui ada kaitannya antara Saiful Bahri dengan penyidik KPK Stefanus Robin 47 saat itu? Setelah ada cerita, karena baru saya tahu, sebelumnya saya tidak tahu. Setelah itu baru ada yang cerita menanyakan bahwa dia bilang kok bisa Pak Saiful apa ya mengirim orang apa gitu. Padahal saya tidak kenal Pak Saiful itu apa aja gitu saya. Terus apakah saya sarankan sebaiknya tanya langsung dengan bersangkutan gitu. Apakah beliau menanyakan atau tidak, saya tidak paham. Tapi saya sarankan kalau memang ada itu ya silakan tanya aja langsung. kemudian sebelum Saiful Bahri keluar dari lapas Sukamiskin karena memang pembebasan ya saat itu, apakah Pak Nyoman mengetahui adanya permintaan uang dari Saiful Bahri kepada Pak Ajai untuk mengamankan perkaranya? Saya tidak tahu. Saya tidak paham. Tidak. Iya, maksudnya Pak Ajai apa pernah bercerita ke Pak Nyoman saat itu? Tidak pernah. Nggak tahu ya. Yeah. Nah kemudian apakah Pak Nyoman pernah mendengar adanya cerita setelah itu kan Robin masuk juga ya ke Sukamiskin gitu ya? Pak Nyoman tahu? Ya. Ya, Robin dan Mas Pur Husin sekitar awal 2022 ya? Yeah. Ada masuk ke Sukamiskin. Yeah. Apakah saat itu Pak Nyoman ada mendengar cerita dari Robin bahwa saat itu memang Robin meminta uang 3,5 miliar ke Pak Ajai, di mana
2 miliarnya untuk Saiful dan 1,5 M-nya untuk Robin dan Maskur. Kalau secara pribadi tidak pernah, Pak. Ya. Tapi dari tidak langsung lah dari Oh, ada yang mendengar itu ya? ya. Oke. Nah, kemudian Pak Nyoman masih ingat tanggal 17 Agustus 2022 ini Pak Ajay sudah harusnya bebas ya dari lapas Sukamiskin ya. Iya. Kemudian ditangkap KPK lagi di depan gerbang. Pak Nyoman tahu itu? Iya. Bagaimana ceritanya? Iya. Betul, Pak. Jadi begitu beliau mau keluar, itu kami mendengar dari kawan-kawan bahwa Pak Jai ditangkap di depan, dijemput oleh KPK di depan. Tanggal 17 Agustus itu Pak ya? Betul? Iya, betul. Tidak upacara waktu itu Pak? Apa setelah upacara atau bagaimana? Itu sebelum mulai perkara. Oh, belum mulai ya? Iya. Biasanya kan warga binaan ada upacara itu Pak ya? Iya, iya. Nah, kemudian terakhirlah ini Pak Nyoman, selama ada setahun lah ya berteman dengan Pak Ajay di lapas Sukamiskin ya. Iya. Bagaimana sehari-hari perilaku Pak Ajay ini selama bergaul di lapas Sukamiskin yang Pak Nyoman alami bersama Pak Ajay? Ya, beliau itu orangnya cukup agamis, jadi agamanya kuat, terus sering membantu kalau yang sakit, kesulitan, tempat mereka mengadu di mata ada, terutama untuk bantuan di masjid. Kalau saya secara menyeluruh di minggu pemimpin yang bagus, yang layak. Jadi saya tahu. Baik. Itu saja Pak Nyoman, apa ada lagi yang mau disampaikan dalam persidangan ini? Cukup ya? Cukup. Terima kasih Pak Nyoman, dari kami cukup yang mulia. Kepada